Halo Sobat Vokasi, selamat datang di Posesi Podcast seputar vokasi. Yeay! Nah, Posesi ini nantinya bakalan ada di tiap bulan sekali di tepatnya tanggal 28 nih teman-teman. Jadi buat kalian jangan sampai gak nonton karena nantinya di sini kita bakalan ngobrol seru bareng tamu-tamu kita yang pastinya gak kalah seru. Sebelumnya kenalin, aku Lili dan dalam beberapa menit ke depan nih aku bakalan ngobrol bareng teman aku, Kak Sandra. Gimana nih kabarnya Kak Sandra? Baik? Baik. Kamu gimana nih? Baik, Kak. Kalau kesehariannya Kak Sandra gimana nih? Sibuk pasti ya? Aku kebetulan hari ini habis pulang kampus sih. Terus kayak habis pulang kampus aku langsung kesini menemani kamu untuk posesi ya hari ini. Makasih loh, ini posesi perdana episode 1, Kak. Nah, sebenarnya Kakak ini dari angkatan berapa nih, Kak? Aku angkatan 2020. Kalau kamu? Aku dari 2021. Berarti Kak Sandra ini dari awal masuk Undip ini ya belum pernah ngerasain offline ya sebelum ini? Iya, ini pertama kali banget aku offline di semester 5 dan jatuhnya aku udah maba tua sih sebenarnya di sini. Iya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang transisi kuliah online ke offline nih, teman-teman. Nah, kemarin 2 tahun belakangan ini ya Kak, kita tuh ada di pandemi COVID-19. Jadi buat kuliah tuh diadakannya secara online. Nah, tapi di bulan Agustus tuh ada kabar buat Undip ini bisa kuliah offline. Sebenarnya takut sih Kak, karena kan emang belum pernah ngerasain ya. Nah, untuk Kak Sandra sendiri nih, gimana sih perasaannya waktu ada kabar tuh Undip bisa kuliah offline? Aku pas pertama kali denger itu sebenarnya deg-degan banget sih. Kenapa deg-degan banget? Karena kamu pernah nggak sih dulu survei itu disuruh pilih, kamu pilih online, offline, atau hybrid gitu? Kamu pilih apa tuh? Sebenarnya aku kubu hybrid ya di sini. Karena aku galau gitu loh. Kalau misalnya aku dukung online, kok kayak aku kelanjutan begonya gitu kan. Cuman kalau misalnya offline, kok kayak gak ready banget. Karena maksudnya aku udah semester 5. Terus kira-kira apa ya yang bisa aku bawain di 4 semester itu secara offline gitu loh. Kebetulan emang online tuh materi masuknya emang agak susah gitu ya Kak? Susah banget. Tapi kalau kamu kubu apa? Kalau aku sih sebelumnya aku milih online, tapi setelah offline ini milih offline sih, emang enakan offline kalau menurut aku. Tapi untuk ujian gitu menurut aku emang enakan online sih Kak. Kebetulan bentar lagi UTS juga ya? Iya benar. Semoga kita di onlinein sih. Nggak mungkin juga sih sebenarnya. Nah, setelah ada kabar offline tuh, persiapan apa sih yang dilakuin Kak Sandra gitu? Mungkin bisa sharing tentang cari kos atau apa gitu? Sebenarnya kalau kita dengar kuliah offline ya, yang pertama kali disiapin pasti mental ya. Iya benar. Karena kayak bayangin kita udah 2 tahun di rumah aja, terus kita harus ready lagi jadi anak kampus yang maksudnya kayak kita anak baru gitu loh. Terus kayak kita harus nyiapin banyak hal banget kan pasti. Cuman kalau dari aku pribadi, aku udah startnya cepet sih. Jadi semester 3 akhir itu aku udah nyiapin kosan. Tahun lalu berarti ya Kak? Terus aku udah nyiapin kayak tas ataupun kemeja ataupun buku tulis yang memang harus aku pakai pas offline gitu. Jadi aku bukan golongan FOMO nyari kos ya. Kamu termasuk golongan FOMO atau enggak? Aku kemarin nyari kos itu terlalu ini sih mepet 2 minggu sebelum masuk. Jadi bener-bener kosan tuh penuh semua gitu Kak. Iya benar. Betul, kalau Kakak nyarinya tahun lalu itu udah sangat benar. Bener banget. Temen aku bahkan ada yang H-1 tuh baru datang. Jadi kayak dia H-1 datang. Dia tidur di mana? Itu dia, dan syukurnya dia dapet ya. Aku gak kebayang sih kalau dia gak dapet, mungkin dia akan jadi gelandangan di hari itu. Kebetulan ya. Gitu. Nah, sekarang langsung masuk nih di hari pertama offline. Apa sih kesannya ngerasain perdana kuliah offline gitu? Mungkin ada hal yang bikin shock atau emang biasa aja gitu? Kalau kuliah hari pertama, aku sebenarnya lebih banyak ke kagetnya sih, kaget banget karena kayak aku tuh orangnya pas-pasan ya, maksudnya pas-pasan waktunya gitu loh kalau misalnya mau berangkat sekolah ataupun kuliah gitu ya konteksnya. Kakak yang lebih awal atau mepet nih? Mepet loh. Kebetulan aku bagian yang mepet dan itu kayak aku nggak nyangka banget. Sebenarnya nyangka sih, cuman pura-pura nggak nyangka aja gitu. Pura-pura nggak nyangka kayak ternyata teman-teman aku tuh cepet-cepet banget nyampenya. Jadi kayak sekitar around 30-40 menit tuh mereka udah di kelas. Udah nge-tap kursi, terus aku kayak masih orang bego yang datang kayak mana nih kelas 110 gitu ya, kok nggak nemu-nemu gitu. Terus mereka kayak udah duduk di situ dan syukurnya aku udah temen ya, jadi kayak bisa ditapin kursi gitu. Titip kursi, makanya bisa datang ini ya. Iya, bener banget. Dan kebetulan padahal kosan aku deket ya, 3 menit doang sebenarnya. Deket banget ya, makanya berani datang ini apa. Selain aku kaget, sebenarnya aku cukup excited. Saking aku excitednya, aku bikin a day in my life di situ. Bikin video gitu ya? Iya, terus kayak aku nggak berani upload di mana-mana sih, jadi aku upload di Instagram karena aku doang gitu. Jadi kayak 3 hari berturut-turut aku bikin a day in my life. Terus gimana tuh pertama kuliah offline?
mulus aja kak atau apa gitu, ada bikin hal yang bikin shock? Shocknya sih tadi pertama itu ya, ternyata teman-teman saya cukup ambis ya, mungkin di hari pertama ya, semua orang juga kayaknya ambis ya di hari pertama gitu. Terus yang bikin shock kedua mungkin dosen datang cuma bentar ya. Perkenalan doang tuh. Iya, maksudnya aku expect tuh, otak aku tuh udah expect yang bakalan yang kayak buka buku pajak internasional sekarang juga, terus kayak kerjain gitu kan. Tapi kayak dia cuma datang, nulis tuh. ya kayak terus dia datang doang, terus yang kayak halo ini gini, udah ya gitu, bye semuanya gitu. So kayak bisa nggak usah buang-buang waktu aku di hari itu gitu. Sebenarnya seru banget sih. Dan di hari itu kan hari pertama banget ya, pertama banget ngampus. Itu pasti zamannya teman-teman kamu itu kasarnya caper ya. Maksudnya caper di sini tuh maksudnya konteksnya kayak kita kenalan dari bangku-bangku gitu loh. Iya benar. Dan aku kan anaknya kayak, jujur aku introvert banget guys. Jadi kayak aku males banget bersosialisasi. Datang di sini karena introvert gitu. Aku males banget sebenarnya. Jadi kayak pas teman-teman aku pada kenalan dari bangku ke bangku, aku stay sama teman aku kayak, udah kita nggak usah kenalan ya, kebetulan kita mager juga sih gitu. Berarti lebih ke menutup diri gitu ya kak? Iya. Sebenarnya bukan menutup diri sih, lebih ke arah males aja. Males gitu ya. Nah terus setelah ngerasain tuh, ada gak sih sesuatu yang ternyata gak sesuai sama ekspektasi kakak gitu tentang kuliah offline? Mungkin kayak misal aku tuh, ekspektasi aku tuh kuliah offline tuh bakalan bisa fokus 100% gitu, nyatet atau apa, tapi ternyata juga ada ngantuknya, ada magernya gitu. Kalau aku yang paling gak sesuai ya sama ekspektasi tuh bagian tugas sih. Kenapa kak? Aku expect kalau misalnya kita kuliah offline itu tugas kita bakal lebih sedikit. Ternyata enggak ternyata enggak ya, karena aku pikir kayak kuliah online kan, aku pikir kayak ya udahlah maklumin aja mungkin dosennya yang kayak dia buat bingung mau ngapain gitu kan, dia bingung mau ngapain supaya bisa nilai kita gitu, jadi dia ngasih tugas banyak gitu. Aku ekspektasinya kayak kalau offline ya baik dikit lah gitu, tapi ternyata sama ya, aku kayak setiap hari pasti ada PR gitu, jadi mending online nggak ya? Kemudian Kak Sandra juga sibuk ya di luar kampus, itu kegiatannya ngapain tuh? Aku kebetulan, aku anak organisator juga, aku anak organisator juga, aku join di BMSP ya tentunya, dan aku ada satu UKM, aku di peduli sosial. Jadi lumayan sih. Iya, kalau misal ngebagi waktu gitu, apalagi ini offline kan, nah itu gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau ngebagi waktu itu, wah ini bahasannya agak susah ya, karena ya? kayak bayangin kamu harus bisa stand out di akademik kamu, tapi kamu juga harus bisa imbang gitu ya? Iya, bisa tetap konsisten di organisasi kamu. Kalau aku sih pribadi kayak di kotak-kotakin gitu sih. Jadi kalau misalnya emang kita waktunya spend waktu di akademik, ya kita full di akademik. Jadi kayak apapun yang berkaitan dengan organisasi pada saat itu aku ghostingin itu loh. Kayak bukan ghosting sih, kasarnya mungkin lebih karena kayak aku kacangin dulu kali, aku sampingin dulu. Terus kalau misalnya memang udah jamnya aku untuk berorganisasi pada saat itu, ya baru aku fokus ke organisasi, dan akademiknya ya aku sampingin dulu. Sebenarnya lebih ke situ, sama mungkin bikin to-do list sih ya, karena bayangin kalau kita nggak punya to-do list dan kegiatan kita sebanyak itu pasti keteteran banget, kepegang gitu. Entah antara akademiknya yang keteteran atau organisasinya yang keteteran. Semuanya gitu. Atau justru kita pengen pulang aja gitu ya ngeliat itu. Balik ke rumah. Setelah ngerasain kuliah offline sebulan lebih ya, ada nggak sih kebiasaan kuliah online gitu yang masih suka ke bawah gitu pas offline? Sebenarnya kalau kebiasaan sih nggak ada ya, cuman masih suka parno sama bunyinya Teams. Tahu nggak sih kalau bunyi Teams di call yang kayak teng kayak gitu, itu kadang-kadang aku kalau bangun yang kayak ada yang call nggak ya? Oh iya kan udah offline gitu. Mungkin lebih ke situ sih kalau aku. Kalau adaptasinya gitu susah nggak menurut kamu? Adaptasi secara apa dulu nih? Secara lingkungan di Semarangnya atau di kampusnya nih? Kita bahas yang lingkungan di Semarang. Kakak itu dari mana kayak? Aku dari Bekasi. Oh iya. Gimana tuh Kak? Terus beda banget ya? Beda sih. Kalau aku tuh adaptasi, kebetulan aku tuh semester 3 akhir udah sempet 1 bulan di sini. Jadi itu kayak waktu aku buat adaptasi sebenarnya di Semarang, dan rasanya beda banget sih sebenarnya. Maksudnya bayangin kita jauh dari orang tua juga kan, terus kayak ke tempat yang kita belum ada tempat temennya gitu loh. Kayak kita anak baru soalnya kan, kita belum ada CS-nya yang CS banget. Terus hidup sendiri. Terus kayak harus biasanya bisa diladenin sama, maksudnya kayak di rumah dapat apa aja bisa, terus nyampe di sini kayak harus mandiri, cari makan sendiri, nyuci sendiri, mikirin makan apa, itu paling bete sih. Kamu suka gak sih kayak gitu? Ya. Terus kebetulan tuh kalau aku sih gitu, kebanyakan tuh makan tuh cuman ayam, udah gitu doang.
Saya yang geprek. Iya. Itu kayak jadi andalan anak kos deh kayaknya ya. Bingung soalnya mau makan apa gitu kan. Benar. Nah, sekarang masuk ke ini nih, ngobrolin tentang pertemanan. Kalau Cassandra sendiri susah nggak sih ngejalin pertemanan gitu, apalagi waktu kemarin offline ini kan kita beda ya, maksudnya sebelumnya tuh cuman online chat atau telepon gitu. Nah, kalau offline ini mungkin bisa 24/7 sama temen gitu. Gimana tuh? Kalau mungkin aku ceritain online-nya dulu ya. Boleh. Jadi kayak aku di online sama aku di offline tuh sebenarnya menurut aku lumayan beda. Karena kenapa? Aku itu sebenarnya jelek banget komunikasinya kalau online. Jadi aku tuh nggak bisa, susah gitu ya sama aku orang nggak baru. bisa reach out duluan. Jadi padahal kan sebenarnya cara nge-reach out orang di online tuh gampang ya. Bukan nggak gampang juga sih, cuman kayak Lebih gampang daripada pas iya, offline. kayak misalnya nih ya, aku kasih contoh aja nih. Misalnya kita buka grup kelas nih, tag, ya udah kita random pick aja, kayak siapa yang mau kita pick ya, terus kayak tag Langsung gitu kan. Terus langsung nih JB kan kayak, kamu tahu nggak sih tugas ini halaman ini tuh jawabannya gini nggak sih? Terus di pub, terus kayak, oh enggak kayak gitu. Nanti kan pasti kayak berkelanjutan kan. Bener. Terus kayak lanjut, ntar lebih spesifik mungkin bahasannya. Mungkin sesederhana itu ya kelihatan. Cuman aku nggak bisa banget nge-reach out orang duluan. Jadi pas aku online itu, aku bener-bener gak reach out siapa-siapa. Jadi kayak aku bingung gitu, kayak maksudnya dari siapa gitu. Nah itu awal-awal temen dekat itu sebenarnya dari kelompok-kelompok mata kuliah gitu lah. Kan suka banget ya kalau misalnya kerkom yang kayak gitu. Nah aku tuh mencoba untuk baur di situ sebenarnya, kayak lebih apa ya, mungkin friendly ya jatuhnya di dalam grup itu, atau mungkin lebih aktif gitu kan. Cuman gak ada yang bener-bener jadi bestie banget, itu enggak terlalu sih, kayak gitu ya? Just sekedar kenal aja gitu loh. Tapi aku ada sih beberapa, cuman aku bisa dihitung jari gitu loh kalau misalnya teman dekat pas online gitu. Kalau pas offline nih? Nah pas offline ini menarik karena pas offline aku tuh punya keuntungan muka aku ekspresif. Iya benar ya. Muka aku ekspresif, jadi kayak dari muka aku yang ekspresif ini tuh sebenarnya gampang untuk bikin teman tuh gampang, karena orang-orang melihatnya jadi yang kayak, oh ini orang asik ya. Jadi kalau kita berteman itu pastiin kamu antara dua ini, apa pinter atau enggak asik. Yang mana tuh? Aku nggak tahu, nggak bisa nilai ya, karena itu orang yang nilai gitu. Ya karena emang kita tuh emang mau nggak mau harus ini ya, ngebuka diri gitu, jangan terus menutup. Karena aku punya tuh juga cerita, maksudnya temen aku kayak dia pengen punya teman, tapi dia juga nggak bisa reach out. Ya sebenarnya kayak aku juga sih gitu, cuman kayak mau di online ataupun offline dia kayak gitu kan, maksudnya siapa sih, mesti emang semua orang peka gitu loh ke arah lo gitu, maksudnya kita harus nge-reach out semua kan enggak juga, jadi harus kita yang usaha, harus ada timbal balik memang kalau misalnya pertemanan itu. Nah pas offline itu seru banget sih, mungkin di hari pertama masih yang kayak aku kayak sama teman aku bodo amatan gitu kan, kayak ya udahlah gitu. Tapi pas hari kedua, aku lupa sih hari kedua apa hari ketiga ya, aku bikin ada email gitu. Itu seru banget karena kayak sekitar 10 temen aku, ya mungkin round 10 lah. Itu kita makan rame-rame, makan mie ayam gitu. Makan bareng gitu. Jadi kayak di situ aku langsung kayak bisa me-reach out 10 orang kan sekaligus. Jadi kayak langsung akrab gitu ya. 10 gitu. Iya, hanya dari cara makan gitu sebenarnya. Udah. Sekarang kita ngomongin ke lifestyle nih. Kira-kira ada nggak sih perubahan lifestyle kakak dari kuliah online ke offline ini? Apalagi kan ngerantau dari jauh ya kebetulan. Lifestyle mungkin kalau aku lebih ke arah kebiasaannya sih. Jadi kalau aku misalnya di rumah itu, aku tuh bukan anak yang suka main sama teman gitu loh. Jadi emang aku kayak anak rumahan banget supaya kalau aku lebih banyak diem di rumah. Gitu. Ya, aku lebih banyak di rumahnya. Cuman pas nyampe di Semarang itu lebih banyak main sama temennya. Kayak maksudnya dunia sosialisasi aku tuh lebih luas gitu loh sekarang di Semarang. Mungkin karena faktor kuliah juga nyari relasi kali ya. Kalau benar. Ya kan, kalau misalnya aku bingung juga sih soalnya kalau di Semarang kita diem aja di rumah itu kayak kita nggak bisa melihat sesuatu yang baru gitu loh. Sebenarnya dengan kita main, kita nongkrong sama teman itu kita bisa menaikkan value kita juga, menaikkan value dalam arti kayak kita tuh bisa berspektif lebih luas, kita bisa ngeliat modelan teman kita yang seperti apa, terus modelan teman kita yang kayak gimana, dan emang orang tuh beda-beda gitu. Dan kita tuh jadi lebih apa ya, menurut aku kayak lebih bisa mentoleransi orang-orang itu. Misalnya nih, kamu nggak toleran sama orang yang kayak A misalnya, tapi ketika kamu berteman sama orang yang kayak gitu, nanti lama-lama kamu ngerti kayak kenapa ya dia bisa sampai melakukan hal yang berbeda seperti A gitu. Oh ternyata hal yang masih bisa ditoleransi loh, kayak gitu. Itu serunya di situ sih sebenarnya. Selain itu apa tuh? Pikiran nggak? Terus apa lagi ya kalau biasa? Kayaknya aku lebih ke situ aja sih.
Nah, setelah kita kuliah offline nih, dari Cassandra sendiri nih, kendala apa sih yang dialami menjalani kuliah offline? Kendala, contohin dong kendala gimana nih maksudnya? Mungkin ini ya kayak tugas gitu, kayak kalau online tuh emang kita ini tuh apa bisa cari kunci jawaban atau cari jawaban di teman gitu. Tapi kan kalau di offline ini emang lebih orang-orang tuh lebih kayak individual gitu, mentingin ya aku kamu gitu. Kendala Kalau kakak tuh apa tuh? offline. Sebenarnya kalau secara tugas sih aku justru lebih nyaman offline ya, karena mungkin aku lebih gampang baurnya dan aku lebih dapat koneksinya sama orang ketimbang online. Karena kalau istrinya lebih dapat. Iya, jadi kayak aku lebih berani juga untuk reach out orang kalau misalnya soal kendala itu. Cuman soal kendala lain aku belum nemu sih. So far offline cukup menyenangkan ya. Iya benar. Oke, mungkin obrolan kita sampai sini aja. Tapi yang terakhir nih, setelah tahu baik buruknya kuliah online, kuliah offline, kalau dari kakak sendiri milih online apa offline? Wah, pertanyaannya cukup sulit Susah ya sebenarnya. Kebetulan tadi saya kubu tengah. Iya, gak ada di sini gak ada pilihannya. Harus milih online atau offline. Susah. Dari kamu dulu deh, kamu milih online apa Kalau offline? aku udah aku jawabkan tadi, lebih milih offline. Kenapa tuh? Ya karena mungkin kalau dari sisi materi itu lebih mudah didapat pas offline gitu sih Kak. Kalau aku sebenarnya aku bingung banget. Cuma kayaknya aku mungkin lebih ke offline deh. Cuma kadang pengen online sih. Cuman ya mungkin offline ya. Berarti milih offline nih. Offline deh, karena menurut aku benefitnya sebenarnya jauh lebih banyak. Mulai dari kita lebih fokus materinya, terus dunia sosialnya lebih luas, bisa terus lebih juga lebih mandiri, terus kayak lebih ngerti cara mengontrol diri sendiri gitu loh. Soalnya kalau online kan ya kita kehidupannya gitu aja sih. Sebenarnya kayak bangun, ada laptop di depan meja kita buka, terus kita kayak nyambung gitu kan. Jadi kayak kehidupannya terlalu monoton gitu loh. Tapi ketika kita offline banyak variasi hidup yang kita cobain gitu lah. Oke, mungkin udah cukup obrolan kita seru hari ini. Terima kasih buat Cassandra udah datang di Posesi episode 1 kita kali ini. Sama-sama. Buat kalian jangan lupa nonton video ini di IG BEM SV dan juga ada di YouTube-nya BEM SV. Dan saksiin episode kita selanjutnya di Posesi, podcast seputar vokasi. Dah!